Jika ada pertemuan, akan ada rindu yang terbalaskan. Selamat datang di Ripka Channel. Jangan lupa untuk like, lonceng, subscribe. Selamat menyaksikan. Pemantapan teks fabel dulu. Yang pertama. Oke. Sebentar. Ya, yang pertama, apa tadi, Nak? Tokohnya hewan, Miss. Oke, yang pertama, tokoh diperankan oleh hewan. Ada yang lain? Hewan bersifat seperti manusia, Miss. Sifatnya seperti manusia. Ada lagi? Ceritanya memiliki rangkaian kejadian sebab akibat, Miss. Memiliki rangkaian sebab akibat ya. Oke, ini Bersifat sudah fiksi, Miss. Oke, bersifat Menggunakan latar alam. fiksi. Ada lagi? Menggunakan latar alam, Miss. Oke, banyak menggunakan latar alam ya. Sip. Nah, dari 5 jenis ini, dari 5 yang kamu sudah sebutkan, itu mengarah kepada ciri-ciri fabel. Jadi, kamu harus bisa bedakan mana fabel, mana fantasi. Oke, fantasi mah di semester lalu, sekarang mah fabel. Terus, berdasarkan pemberian watak dan latar, fabel itu sebenarnya ada 2, alami dan adaptasi. Ada yang bisa bedakan nggak? Apa itu alami dan apa itu yang namanya adaptasi? Yuk, ada yang bisa kasih tahu kita? Saya Joanna. Oke, boleh Jo. Kalau fabel alami menggunakan watak tokoh binatang pada kondisi alam nyata dan menggunakan latar belakangnya alam. Oke, berarti dia fokusnya latarnya itu alam ya? Latarnya alam. Ada bisa menyebutkan contoh Jo? Contohnya di mana tuh kalau di alam? Contoh ceritanya, Miss. Oke, yuk. Misalnya latar tempatnya ada di mana nih? Hutan kah? Entah di mall kah? Di mana nih? Hutan, sungai. Oke. Kalau ada kata di hutan, sungai, itu adalah alam. Kalau adaptasi? Kalau adaptasi, Miss, tidak menggunakan watak asli, misalnya kayak singa jadi singa yang pemalu. Oke, atau tidak singa yang baik. menggunakan watak asli. Ada yang lain? Latarnya bukan di alam, Miss. Latarnya itu tidak di alam. Ada yang bisa kasih contoh? Misalnya di rumah, Miss. Oke, misalnya di rumah, di jalan raya. Nah, ini perbedaannya. Untuk perbedaan adaptasi dan alami beserta ciri-ciri fabel sudah bisa dimengerti ya. Untuk fabel ciri-cirinya, ternyata fabel itu ada 2, alami dan adaptasi. Kalau dia bilang ada di hutan, di goa, di sungai, itu masuk ke alami. Sedangkan adaptasi itu dia ada pengubahan dari yang asli, di mix ceritanya tuh, dikolaborasikan bisa. Kita lanjut, unsur-unsur fabel yang paling gampang nih. Ada apa aja nih? Tema, Ada latar, yang namanya tema.
Terus ada yang namanya latar. Terus Tokoh. Tokoh. ada yang namanya tokoh, Watak, Miss. watak, Konflik, Miss. konflik. Alur, Miss. Oke, alur. Penokohan, Miss. Apa nak? Penokohan. Oke, penokohan. Penokohan itu sama dengan watak. Ada lagi? Amanat, Miss. Oke, amanat. Ada? Lanjut. Cara penceritaan. Cara penceritaan. Ada lagi? Oke, alur. Ada berapa? Ayo, alur ada berapa? Maju. Maju, 3. Mundur. mundur. Campuran. Oke, campuran. Ada yang belum loh ini, latar. Oh ya, ada latar nih. Latar ada 3, apa aja? Suasana, Miss. Suasana. Waktu sama Miss. tempat. Oke, bagus. Waktu dan tempat. Ini watak. Ada berapa tuh? Antagonis, Miss. Antagonis. Terus setelah antagonis apa nih? Protagonis. Tri dan pro. Oke, ini untuk unsur-unsur fabel. Udah ingat lah ya. Ini unsur-unsur fabel itu di setiap cerita akan ada unsur-unsur ini. Sebenarnya ya, bukan hanya di fabel aja gitu. Di drama juga ada ini. Di mana lagi? Di fantasi juga ada. Jadi unsur-unsurnya tidak jauh berbeda. Hanya ada yang dia, kalau fabel itu terkenal dengan koda dan tanpa koda. Itulah yang membedakan fantasi dan fabel. Kalau dari segi latar, alur, watak, konflik, pasti itu ada. Dan tokoh. Terus, kita masuk ke struktur. Strukturnya ada 4, OKRK. Siapa yang bisa jelaskan apa itu orientasi? Bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, Miss. Kata. Oke, berarti kalau Miss Ripka kasih tahu gini, bisa nggak pengenalan tokoh? Atau bagian awal? Miss simpulin dari si Joy ya. Terus kita masuk ke komplikasi. Komplikasi itu apa? Munculnya permasalahan, Miss. Munculnya permasalahan. Ada lagi yang lain? Pendapat yang lain? Munculnya permasalahan. Kalau resolusi? Pemecahan masalah, Miss. Pemecahan masalah. Terakhir, koda. Biasanya pada itu amanat atau pesan. Amanat. Amanat atau pesan atau perubahan apa tuh? Perubahan yang terjadi tokoh, Miss. Ya, perubahan yang terjadi pada tokoh. Yuk, bareng-bareng dulu. Siapa yang bisa kasih contoh untuk orientasi? Hanya beberapa kalimat saja boleh. Kita akan sambungkan ke komplikasi. Setelah itu ada resolusi. Setelah itu akan ada koda. Siapa yang bisa Misalnya, kasih? Miss, Boleh. Yuk, karen. pada suatu hari ada
ekor kelinci kecil bernama Budi misalnya. Terus, Kelinci ini memiliki ayah dan ibu yang ayahnya bernama Tono dan ibunya bernama Siti. Eh, Kelinci kecil ini senang bermain sampai larut malam. Oke. Kurang lebih begitu sih. Oke, kunci akhirnya adalah kelinci ini suka bermain sampai malam. Sudah, akhirnya kelinci ini suka bermain malam. Menurut kamu yang ada di dalam dalam Zoom, saat Karen bilang si kelinci sudah mulai pulang malam, apakah itu sudah munculnya permasalahan? Ayo. Karen bilang kelincinya suka pulang malam. Apakah sudah muncul permasalahan dari si cerita tersebut? Belum, Miss. Belum. Kita lanjut ke komplikasi. Ada yang bisa kasih contoh lanjutan dari si Karen? Aku mau nyoba, Miss. Boleh, yuk. Pada suatu hari, anak kelinci tersebut tidak pulang ke rumah, Oke. yang membuat orang tuanya cemas. Yang membuat orang tuanya cemas. Oke, Miss Ripka tampung ya jawabannya. Perhatikan dan coba dianalisis pelan-pelan. Karen bilang tadi, kelincinya itu suka pulang malam. Udah. Terus si email bilang bahwa si kelincinya itu nggak pulang. Yang sebenarnya awal permasalahannya itu yang mana? Apakah kelinci yang suka pulang malam atau karena kelincinya yang nggak pulang? Yang pulang malam, karena kelinci pulang malam, di situ muncul permasalahannya. Dia tidak pulang. Oke. Berarti dari Miss coba jelaskan kembali, berarti yang dibilang si Joanna tadi itu waktu Karen bilang si kelincinya suka pulang malam itu sudah termasuk permasalahan dari si komplikasi bukan? Sudah, Miss. Nah, jadi itulah yang namanya muncul permasalahan. Bisa aja loh di akhir paragraf orientasi dia kasih tahu masalahnya tapi secuil, sedikit disenggol dikit. Yuk kita lanjut ke resolusi pemecahan masalahnya. Lanjut dari Imelda. Ada yang bisa? Tadi dia bilang dia nggak pulang, terus apa nih pemecahan masalahnya? Apakah dia dimarahi oleh ibunya? Atau dia tidak diperbolehkan masuk ke rumah? Yuk, ada yang mau coba berpendapat untuk resolusi? Ada? Oke, kalau belum ada, pemecahan masalahnya itu bisa berupa ceritanya itu disambungkan ketika misalnya ibu kelinci ternyata memarahi kelinci karena suka pulang malam dan akhirnya kelinci merubah sikapnya, atau kelinci menjadi sejak saat ibunya marah, kelinci pun tidak pernah lagi loh pulang malam. Bahkan dia selalu menuruti apa kata ibunya. Itu udah termasuk ke koda. Jadi orientasi itu pengenalan, komplikasi itu munculnya titik masalah, bisa sampai klimaks. Klimaks itu artinya titik puncak. Resolusi itu penyelesaiannya dari si masalah tersebut, koda itu adalah amanatnya. Coba. Nah, kebahasaan fabel ini ada di buku, sudah sangat jelas. Ada sinonim antonim, kalimat langsung dan tidak langsung, kata seru,
hubungan waktu, kata sandang si dan sang, dan kata depan. Oke, di video Miss Ripka juga sudah ada, di catatan juga ada, di buku juga sudah ada. Miss anggap kamu sudah paham untuk kebahasaan fabel. Selanjutnya latihan soal. Kita bareng-bareng ya. Satu orang silahkan baca untuk bacaannya, untuk wacananya, untuk ceritanya. Yuk, ada yang mau bacain soalnya? Suatu hari tiba-tiba Nono, si anak ringan tangan, ditugaskan untuk membeli tahu goreng ke Nujari, ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Makna kata kiasan pada kata yang bercetak tebal di atas adalah Oke, email. Bercetak tebalnya yang mana, email? tangan. Oke, ringan tangan adalah bercetak tebal. Siapa yang tahu jawabannya? Saya, Miss. Oke, Jawabannya yang D. Suka menolong. suka menolong. Ringan tangan, suka menolong. Oke, udah. Kalau ada soal seperti ini, silahkan kamu baca dulu soalnya. Bukan baca dulu wacananya. Kamu baca langsung ke makna kata. Kamu lihat makna kata yang bercetak tebal, baru kamu lihat si wacananya yang mana bercetak tebal. Itu mengurangi waktu untuk mengerjakan soal. Oke, ini Yes. jawabannya deh. Kenapa, nak? Bukannya ringan tangan mas kamu mukul ya? Ringan tangan. Tunggu. Suatu hari tiba-tiba si Nono, si anak ringan tangan. Tangan yang ringan, suka memberi, suka menolong. Iya benar. Suka memukul. Miss pikir tadi itu apa namanya? Buah apa sih tuh yang kiasan yang suka membawa oleh-oleh? Itu ada di C, suka memukul. Oke. Sepertinya kalimatnya tidak nyambung. Atau ada kesalahan memukul. Kita lanjut. Kalimat yang tidak menggunakan urutan waktu. Yang mana tuh? 1, 2, 3, 4. Ada beberapa pesawat sedang parkir di situ. Sesaat kemudian ada sebuah pesawat. Akhirnya, lalu kalimat yang tidak menggunakan urutan waktu. Garis bawahi yang tidak. Yang A. Yang Oke, pertama, tidak. Miss. Kenapa yang A jawabannya? Karena nggak ada urutan waktu, adanya katanya beberapa. Oke, berarti urutan waktu itu yang mana aja nih? Yang sesaat kemudian, akhirnya, lalu. Dan akhirnya, lalu itu termasuk ke urutan waktu. Oke, jadi bagian yang pertama itu tidak termasuk urutan waktu karena dia hanya ada beberapa loh pesawat di sini. Dia nggak menjelaskan bahwa apa yang sedang dilakukan si pesawat itu. Gitu. Lanjut. Ada yang tahu ini bagian mana nih? Orientasi kah, komplikasi kah, resolusi kah, atau koda? Komplikasi, Miss. Oke, ada yang jawab komplikasi. Ada yang Dikasih, Miss. Oke, jawabannya komplikasi. Komplikasi tadi apa yang Miss jelaskan? Mulainya masalah. Di mana di sini mulainya masalah? Karena ada gambar bangunan jatuh. Oke, ini yang menjadi masalahnya. Oke, paham ya? Kita lanjut dulu. Ada 3 orang sahabat yang bernama Berry, Dani, dan Tauki. Saat sedang asik berjalan di sebuah taman, Tauki terpleset karena kakinya menginjak sebuah botol dan mereka kaget. Tauki kaget dan hampir jatuh di sana. Berdasarkan cuplikan cerita, termasuk Orientasi, Miss. Oke, orientasi. Yang mana menggambarkan orientasinya di cerita tersebut? Yang kalimat pertama, ada 3 orang sahabat yang bernama Berry, Dandi, dan Tauki. Oke, orientasinya itu apakah pengenalan tokoh, pengenalan latar, atau pengenalan yang mana? Pengenalan tokoh, Miss. Oke, pengenalan tokoh.
Kita lanjut. Siang itu serigala pulang membawa hasil berbulunya di goa. Dia teringat dengan anaknya yang kelaparan tadi pagi. Serigala bergegas menuju rumah untuk memberikan makan anaknya. Setiba di rumah, anaknya sudah meninggal dan serigala menangis. Amanat yang sesuai dengan teks tersebut adalah amanat. Yang B, Miss. Oke, amanat berarti termasuk ke dalam unsur fabel. Apa jawabannya, Karen? Yang B, Miss. Yang B. Ada yang lainnya? B. Orang tua akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Dilihat dari serigala bergegas menuju rumah untuk memberikan makan anaknya. Itu ya. Jadi amanat itu didapat ketika kamu sudah membaca teks fabelnya, baru kamu tentukanlah amanatnya atau pesan yang disampaikan si pengarang untuk kamu, supaya kamu tahu bahwa si cerita itu tentang apa sih sebenarnya. Lanjut. Ini sepertinya ada di contoh soal kamu formatif. Kalau kamu ingat pasti kamu tahu jawabannya apa. Di sebuah padang rumput yang luas, seekor tikus sibuk mengumpulkan kacang tanah. Alasan nih. Kemalasan. Ada di soal ulangan ya ini ya. Ini banyak kemarin yang salah. Pada masuknya itu adalah kebodohan. Jawabannya adalah kemalasan. Jenis fabel berdasarkan tokoh dan latar. Ini alami atau adaptasi? Alami, Miss. Oke, alami. Berdasarkan kemunculan pesan, fabel termasuk yang pakai koda atau tanpa koda. Menggunakan koda, Miss. Menggunakan koda, berarti ini jawabannya koda. Boleh kasih tahu Miss Ripka kalimat yang mana yang menyatakan bahwa itu menggunakan koda? Yang terima kasih sepupuku itu. Oke, terima kasih sepupuku. Lain kali pasti aku akan lebih rajin. Inilah, itu ya untuk kodanya. Koda itu biasa di akhir cerita. Ada yang namanya tanpa koda dan ada yang namanya pakai koda. Sudah, kita lanjut. Oh, selesai ternyata guys. Oke, kamu paham nggak dengan materi si fabel ini? Apakah ada kesulitan untuk memahami materi? Atau kamu sudah bisa mengerti dari contoh-contoh soal yang Miss kasih? Miss yang berikan. Yuk, paham atau gimana nih? Paham, Miss? Oke.